Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Baby menatap jam di pergelangan tangannya dengan wajah yang kesal karena sudah 20 menit ia duduk di tempat tersebut menunggu kedatangan Sky. Namun pria itu sampai detik ini belum juga menunjukkan batang hidungnya. Sial, tahu begini aku tidak akan datang, umpat Baby. Jika dalam 5 menit dia tidak datang, aku akan pergi. Baby menyesal sudah mau diajak ketemuan oleh Sky hanya karena rasa tidak enaknya sudah pergi begitu saja dari tempat makan kemarin. Dan setelah menunggu kembali selama 5 menit, Baby menatap seorang pria tampan yang memakai setelan jas berwarna navy tengah berjalan menuju tempat duduknya. Maaf, aku terlambat. Sky langsung duduk di hadapan Lea. Kau terlambat 20 menit dan sudah membuat jam istirahatku terbuang dengan percuma. Baby menumpahkan semua kekesalannya pada Sky. Bukan hanya kesal karena menunggu pria itu, tapi juga kekesalannya pada Agam yang tidak mengajak dirinya makan siang bersama. Maaf, tadi jalanan sangat macet dan sudahlah, lebih baik kita cepat pesan makanannya. Salah Baby yang ingin cepat-cepat pergi dari tempat tersebut. Kenapa kau buru-buru sekali? Sky tersenyum pada gadis cantik di hadapannya. Sungguh ia merasa bahagia sudah bisa bertemu kembali dengan gadis yang mencuri hatinya. Aku harus kembali ke... Perkataan Baby selanjutnya terasa tercekat di tenggorokan saat kedua matanya melihat seorang pria dan wanita masuk ke dalam kafe. Cindy, gumam Baby dalam hati. Kau kenapa? Tanya Sky saat melihat wajah Lea yang terlihat terkejut. Tidak, aku tidak apa-apa. Baby terus menatap pada Agam dan Cindy yang tidak menyadari keberadaannya di tempat tersebut. Baiklah, kalau begitu kita pesan makanannya. Sky memanggil pelayan lalu memesan makanan untuk dirinya dan juga Lea. Karena tadi Sky bertanya pada gadis itu ingin makan apa. Lea menyerahkan pilihan padanya. Oh ya, sekarang kau bisa jelaskan kenapa kemarin saat aku menghubungi ponselmu yang mengangkat seorang pria? Tanya Sky yang sejak kemarin penasaran siapa yang sudah mengangkat ponsel Lea. Aku harap bukan kekasihnya, karena aku akan patah hati jika Lea sudah mempunyai kekasih, gumam Sky dalam hati. Lea, kau dengar aku? Tanya Sky karena gadis yang ada di hadapannya hanya diam saja. Lea, ia menjentikan jarinya. Maaf, Baby menatap Sky dengan sedikit terkejut. Kau sedang melihat apa? Sky menengok ke belakang dan tidak melihat apapun di sana. Hanya ada beberapa pengunjung yang sedang berbincang-bincang. Tadi aku melihat seseorang yang sepertinya aku kenal, tapi ternyata bukan. Baby menggaruk tengkuknya yang tidak gatal sambil memalingkan tatapannya dari Agam dan Cindy. Jadi kau tidak mau mengajakku makan siang karena kalian ingin makan siang bersama. Baby sangat kecewa mengetahui kenyataan itu. Terlebih pada kenyataan kalau sampai detik ini ia belum bisa membuat Agam Mateo mencintainya. Oh ya, tadi kau bertanya apa? Baby sengaja mengalihkan pembicaraan. Aku bertanya, siapa pria yang kemarin mengangkat ponselmu? Oh, itu kakakku, jawab Baby dengan singkat. Kakakmu? Tapi kenapa dia bilang salah sambung? Sky masih merasa belum puas menerima jawaban tersebut. Kakakku selalu mengatakan salah sambung pada setiap pria yang menghubungi ponselku. Baby berkata jujur karena Boy Arbeto selalu mengatakan salah sambung di saat ponselnya ada di tangan pria yang menyebalkan itu. Oh, Sky menganggukkan kepalanya. Percakapan di antara mereka berdua terhenti saat pelayan datang membawa makanan dan menaruhnya di atas meja. Mereka berdua pun menikmati makan tersebut dengan diselingi oleh pembicaraan ringan. Sementara itu di tempat duduk yang lainnya yang ada di kafe tersebut, Cindy yang sedang menunggu makan yang dipesannya menatap seseorang yang ia kenal. Bukankah itu Baby? Cindy menunjuk kursi yang ada di pojok kanan.
Agam menengok ke belakang dan melihat sepupunya itu tengah makan bersama dengan seorang pria. Dan di detik berikutnya, ia memutus kontak mata saat pandangan mereka bertemu. "Ayo kita sapa mereka." Cindy hendak bangun dari tempat duduknya. "Tidak perlu," ucap Agam dengan datar dan dingin, membuat Cindy bingung dan mau tidak mau kembali duduk di tempatnya. Dalam hati Cindy bertanya-tanya, kenapa Agam tidak mau menyapa Baby? Bukankah mereka berdua sangat dekat? Sampai ia pun dibuat cemburu oleh kedekatan Agam dan Baby. Tapi entah kenapa hari ini calon suaminya itu terlihat sangat berbeda, bahkan tidak peduli dengan keberadaan adik sepupunya itu. Setelah selesai makan siang bersama Sky dan melihat Agam keluar dari kafe, Baby segera menyusul sepupunya itu yang kembali ke kantor tanpa mengantarkan Cindy lebih dulu, karena Cindy dan Agam pulang dengan mobil masing-masing. Baby sengaja mengejar Agam hanya untuk meminta penjelasan kenapa pria itu hanya diam saja dan tidak menyapa atau menengok ke arahnya saat di kafe tadi. Dengan langkah yang terburu-buru, Baby memasuki perusahaan Dimitri Corp tanpa peduli tatapan para karyawan yang melihatnya dengan bingung. Tunggu aku!" Baby berteriak dengan keras saat melihat sepupunya tengah berjalan ke arah pintu lift. Sementara Agam yang mendengar teriakan Baby hanya menatap ke belakang dengan sekilas, lalu kembali melanjutkan langkah kakinya. Baby yang terburu-buru mengejar Agam sampai tersandung oleh langkahnya sendiri, hingga ia terjatuh ke depan saat kakinya hampir sampai mendekati Agam. Buk! Terdengar suara sesuatu yang jatuh begitu keras, berbarengan dengan suara para wanita yang berteriak sambil menutup mata. "Baby!" teriak Agam menggelegar ke seluruh sudut ruangan yang ada di lantai 1 tersebut. Baby yang merasa kesakitan karena terjatuh ke lantai dengan cukup keras mencoba menatap ke arah Agam saat mendengar teriakan sepupunya itu. Baby ikut berteriak saat melihat sosok Agam yang berdiri di depannya dengan celana yang terjatuh ke bawah. Ia kini baru tersadar sesuatu yang dipegangnya saat terjatuh tadi ternyata celana Agam. Diam!" bentak Agam. "Dan kalian, apa yang kalian lihat? Kembali bekerja!" sentak Agam pada karyawannya yang sedang terlihat menahan tawa. Setelah melihat semua orang tidak menatap ke arah dirinya dengan wajah penuh amarah dan terkesan dingin, Agam menarik celananya yang terjatuh karena ditarik dengan sangat kencang oleh Baby. Setelah selesai mengenakan celananya dan mengencangkan sabuk di pinggangnya, Agam masuk ke dalam pintu lift. Tunggu!" Baby ingin ikut masuk ke dalam lift, tapi Agam mendorong keningnya hingga ia mundur beberapa langkah dan hanya bisa melihat pria itu menutup pintu lift tanpa bisa ikut dengannya. "Baby, apa yang sudah kau perbuat?" umpatnya dalam hati. Ia pun segera menuju lift karyawan untuk menyusul Agam dan meminta maaf pada pria itu. Setelah sampai di depan ruang kerja Agam, Baby melihat Jonathan keluar dari ruangan tersebut. "Tunggu, Nona Baby!" Jonathan menahan langkah Baby yang ingin masuk ke dalam ruang kerja tuannya. "Anda dilarang masuk ke dalam." "Jo, aku tidak salah dengar?" tanya Baby tak percaya. "Tuan sedang sangat marah dan beliau tidak mau diganggu oleh siapapun." "Tapi aku harus masuk." Baby bersikeras ingin bertemu Agam dan meminta maaf atas perbuatannya yang tidak disengaja. "Tapi Nona," Jonathan tidak bisa menahan langkah Baby yang memaksa untuk masuk dan terpaksa membiarkan gadis itu bertindak sesuai keinginannya, karena ia tidak berani bertindak keras atau membuat gadis itu marah, karena berurusan dengan Baby Arbeto sama saja berurusan dengan seorang boy Arbeto. Baby berjalan mendekati sepupunya. Agam menatap Baby, lalu menghela nafasnya dengan kasar. "Jo!" "Iya, Tuan." Jonathan segera menghampiri tuannya. "Sudah aku katakan, jangan biarkan siapapun masuk ke ruanganku. Apa kau tidak mengerti?" sentak Agam dengan tegas dan tatapan yang tajam. "Tuan, aku tadi..."
Aku yang memaksa, sela Baby. Aku hanya ingin meminta maaf. Kejadian tadi, diam dan pulanglah. Agam berkata tanpa menatap ke arah Baby. Hatinya marah bercampur dengan rasa malu atas kejadian yang baru saja dialaminya. Bisa-bisanya celananya itu jatuh ke bawah hanya karena tarikan gadis yang ada di hadapannya itu. Gadis barbar yang selalu membuatnya kesal semenjak pernyataan cintanya yang konyol. Tapi Joe, antar Baby keluar. Agam kembali menatap berkas yang ada di atas mejanya. Aku kan hanya membuat kesalahan yang tidak disengaja. Kenapa kau marah-marah seperti itu? Lagi pula, kau masih menggunakan boxer, jadi tidak kelihatan anumu. Baby, keluar! Bentak Agam dengan tatapan tajamnya. Membuat Baby ketakutan dan mau tidak mau melangkahkan kakinya keluar dari ruang kerja tersebut. Dengan langkah kakinya yang terseret, Baby berjalan ke arah pintu lift dengan wajah yang ditekuk dan penuh rasa bersalah. Karena lagi-lagi ia membuat sepupunya itu kesal dan marah padanya. Nona, tunggu! Jonathan berlari mengejar Baby, lalu memberikan salep kepada gadis itu. Ini untuk mengobati memar Anda. Jonathan menunjuk dagu dan lutut Baby. Apa ini dari Agam? Tanya Baby dengan senyum di bibirnya. Itu dariku, Nona. Senyum di bibir Baby menghilang saat mengetahui Jonathan justru lebih peduli padanya. Terima kasih, Joe. Baby masuk ke dalam lift dengan raut wajah penuh kekecewaan. Sementara itu, Jonathan yang sudah berada di dalam ruang kerja tuannya segera memberitahu salep yang dititipkan kepadanya sudah diberikan pada Baby. Sekarang kau boleh keluar, perintah Agam. Setelah melihat asisten pribadinya keluar dari ruangan, Agam menghela nafasnya dengan kasar, sembari menutup kedua matanya. Ia teringat saat melihat memar merah di lutut dan dagu Baby karena terjatuh dengan keras di atas lantai. Rasanya ingin sekali Agam mengobati luka-luka tersebut. Namun ia tahan karena tidak ingin membuat gadis itu salah paham lagi dengan perhatian yang ia berikan. Itu sebabnya Agam menyuruh Jonathan memberikan salep itu pada Baby dan melarang asisten pribadinya itu untuk mengatakan salep itu darinya.